Amma ba'du ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal azizir rahim. Ai innal qur'ana tanzilun munazzalun minal azizil ghalibi fi mulkihi ar-rahim bi khalqihi. Tanzil dari kata nazzala. Ada dua kata dalam Al-Quran digunakan untuk menginformasikan tentang turun. Pertama, anzala. Kata ahli bahasa, kalau Allah menceritakan tentang turun Al-Quran atau kitab suci yang lainnya, pakai kata anzala berarti turun sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu maksudnya yang turun sekaligus pada malam qadar. Tapi kalau tanzil berangsur-angsur. Tuh. Maka ini harus membawa pikiran. Allah cerita tentang turunnya Al-Quran yang dibahasakan dengan tanzil terbayang. Yaitu turunnya yang berangsur-angsur. Luar biasa hebat. Siapa yang menurunkan? Al-Aziz. Al-Aziz baru diterangkan. Minal Aziz Al-Ghalib. Kalau nggak ngerti, nggak usah ini untuk digoreng. Aku nih tiap hari goreng ini di Palembang. Namanya pisang. Siapa ini? Ayo tutup, Bu, matiin. goreng apa, Bu? Matiin. Bagi Ibu. Aziz artinya banyak kita jelaskan gagah. Maka di sini ghalib. Ghalib artinya menang. Menang dalam konteks apa? Mulkihi, kerajaannya. Dia raja. Nggak ada yang mengalahkan. Karena nggak ada yang mengalahkan, maka gagah. Itu yang dipakai dalam konteks dia menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Dia tampilkan dirinya dengan kata aziz. Gagah. Gagah terhadap kerajaannya. Kerajaan langit dan bumi. Ada keterlibatan malaikat atau tidak? Itu malaikat diatur oleh Allah, menunjukkan kegagahan Allah. Itu maksudnya. Terus kenapa? Apa kepentingannya Allah menurunkan Al-Quran? Ar-Rahim, sayang. Bagian dari sayang Allah kepada kita yang jarang dirasakan oleh banyak orang, yaitu diberinya Al-Quran. Coba kalau nggak ada Al-Quran pada main cakar-cakaran. Ada Al-Quran aja pada cakar-cakaran. Gitu? Pecat-pecatan, gitu kurang lebih. Tuh, maka dihadirkan namanya Ar-Rahim. Litunzira qaumam ma undira abauhum. Alam muta'alliq bitanzil. Lam pada li. Muta'alliq hubungannya dengan penurunan. Apa maksudnya Allah turunkan Al-Quran? Litunzira. Itu hubungannya maksudnya. Agar engkau bisa memberi peringatan. Peringatan. Kauman suatu kaum ma yang tidak diberi peringatan bapak-bapak mereka. Agar engkau bisa memberi peringatan kepada suatu kaum
di mana bapak-bapak mereka tidak diberi peringatan. Kan ada masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kurang lebih 500 tahun. Nggak diutus Nabi. Itu masa fatrah yang disebut di sini tidak diberi peringatan. Ya, wal makna arsalnaka bihadzat tanzil, artinya kami kirim, utus engkau membawa Al-Quran ini, litunziro, agar engkau memberi peringatan suatu kaum lam yunzar abauhum, di mana nenek moyang mereka tidak diberi peringatan. Nenek moyang mereka yang mana? Al-akrobun, yang terdekat. Akrob paling terdekat. Ya, yaitu suku Quraisy dan mereka-mereka yang hidup bersama kelahiran Nabi. Fi zamanil fatrah, nah ini dia. Yaitu di zaman fatrah. Fatrah itu tenggang, masa antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Nabi Isa wafat sama lahirnya Nabi Muhammad jaraknya kurang lebih 500 tahun. Nggak ada Nabi, nggak diberi peringatan. Itu namanya fatrah. Au litatawuli muddatil fatrah. Ini dia. Atau karena lamanya tempo atau masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Maka dikirim Nabi, Nabi bawa Al-Quran, itu adalah bukti sayang. Jangan sampai terus. Boleh bayangkan kalau Nabi nggak diutus sejak Nabi Isa wafat sampai sekarang. Kita nggak tahu kayak apa. Maka di situ semakin menjadi terlihat kasih sayang Allah. Ghafilun ay innal qaumal araba ghafilun anil imani warusdi. Mereka pada saat itu masa fatrah dianggap lalai. Bangsa Arab terutama. Lalai dari apa? Dari iman. Bukan cuma lalai, tahu. Tapi lalai nggak tahu. Apalagi generasi-generasi berikutnya nggak kenal itu iman. Nggak kenal apa namanya taubat. Nggak kenal apa namanya ikhlas. Nggak kenal apa namanya rahmat. Kasih sayang. Itu. Apalagi yang mereka lalai, artinya tidak kenal anis syara'i wal ahkam, syariat dan hukum. Nah, kalau terbayang dalam pikiran kondisi umat bangsa suatu kaum itu tak kenal apa syariat, apa hukum, maka sampai pada titik itu namanya gelap. Gelap. Kata gelap kita sering dengar. Kenapa ibu sendiri dibunuh? Gelap. Gelap pikiran. Yang ada dalam pikiran itu bagaimana kalungnya supaya bisa terambil buat beli obat. Gitu kurang lebih. Obat kesenangan. Haqqal qawlu ala aksarihim. Haqqa wajabal hukmu bil azab. Qaul titah. Ya. Hak memang dalam banyak hadis menunjukkan artinya dua. Pertama hak, kedua ya kewajiban. Hakul muslim alal muslim. Dua-duanya kena tuh. Maka diartikan kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Ketika si A muslim, B muslim. Dia melakukan kewajibannya terhadap si B pada saat yang sama. Itu kewajiban si A yang dilaksanakan terhadap si B adalah hak si B. Hak dalam artian milik. Iya, kayak begitu. Ya, hak dalam artian milik.
Tetapi kemudian ada hak disebut, udah melebar ke dalam bahasa Indonesia, itu tak dipahami secara baik. Hak asasi manusia. Tidak dipahami secara baik. Tidak dipahami secara baik. Akhirnya dalam fenomena fakta kehidupan menjadi melenceng. Karena melenceng, ada yang mengkritisi, jangan hak asasi manusia, tapi kewajiban. Tuh, tadinya mulanya sama. Tetangga luar biasa di komplek. Unjrang-ganjreng, mabok-mabukan. Ganggu. Ketika ditegur, hak asasi. Karena fenomena pemahaman kayak begitu, udah ada yang kritisi, harusnya kewajiban asasi. Ya dah, LGBT asalnya basic dasar pikirannya hak asasi. Hak asasi. Boleh dah dipakai hak asasi, tapi hak hak asasi setiap individu, kelompok itu dibatasi oleh hak individu kelompok yang lain. Kan jadi salah dua itu. Iya. Hakal kaulu. Hak ini wajib. Wajib. Al kaulu titah. Di sini maksudnya titah apa? Azab. Pasti akan aku azab. Mereka yang durhaka itu. Hakal kaulu ala aksarihim. Wajabal hukmu bil azab ala aksari ahli Makkah. Wahum. Siapa itu? Man mata alal kufri wa asorro alaihi. Yaitu mereka yang mati dalam keadaan kafir, tentu setelah datang Nabi Muhammad. Harusnya diterima, dia nggak terima. Kufur, terus mati. Yaitu haqqal qaulu. Tak pula, tak saja tergambar dalam pikiran saat itu. Termasuk zaman kita. Zaman kita kan zaman setelah datangnya Nabi Muhammad. Kufur. Apa kata Allah? Haqqal qaulu. Ala aksarihim. Sebagian besar mereka. Sebab ada yang beriman. Ya, wa asarra terus menerus artinya. Dijelaskan. Fahum la yu'minun. Tuh, faknya sababiyah. Li'annahum mimman alimallah annahum la yu'minuna bil Qur'an. Siapa itu hum? Mereka yang kenal Allah lewat dakwah yang diberikan oleh Nabi. Terus la yu'minun bil Qur'an, tidak iman dengan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an bahasa mereka, mereka paham. Bukan per kalimat, per paragraf, per kata, per huruf. Mereka paham. Paham sekali. Lebih paham dari peserta LBIK gitulah, bahasa Arabnya tinggi dia. Ah, iya, berikutnya aglalan. Jam ghul. Ghul jamaknya aglal. Wa huwa ma tajma'u bihil yadu ilal unuk lit ta'zib. Yaitu yang membuat tangan terkumpul di leher. Udah dipahami, membelenggu aglalan sebagai belenggu. Belenggu bukan beneran, tetapi lit ta'zib. Gambaran orang-orang yang disiksa, ibarat terbelenggu. Masuk neraka bisa lari apa enggak? Kabur enggak. Itu terbelenggu. Terbelenggu. Bayang insya Allah. Siapa yang belenggu? Dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri, nah itu apa namanya?
Ya belenggu lehernya sendiri, bukan leher orang. Kita marahan, si A marahan sama si B, kesel banget. Terus ada rapat RT atau masjid. Sebelum datang ngintip dulu, nanya-nanya, si B datang apa enggak? Kalau dia datang, saya nggak datang. Tuh belenggu itu, belenggu. Nabi Muhammad datang nggak ini? Kalau dia datang, saya nggak datang. Kalau dia ngajak, saya nggak mau. Itu dia yang belenggu. Fahia al-aidi majmu'ah. Fahia maksudnya tangan. Ilal azqan jam'u zikn. Wa ziknun ya. Wahia majtama'ul lihyain. Yaitu tempat kumpulnya dua janggut. Ini agak susah nih budayanya. Gambarkan dua janggut. Kalau belenggu kan kita paham. Sini. Tuh. Akhirnya yang tak nyambungnya, belum nyambungnya, tempat kumpulnya dua janggut. Ya, dua janggut, baru kemudian saya coba pahami, paham janggut. Janggut sama jenggot sama apa beda? Beda. Kalau janggutnya itu ziknun. Kalau jenggotnya lihya. Yang dipakai azkon, janggut. Oke, kita teruskan dulu. Mukmahun rafi'un ru'usahum. Mukmahun artinya dangak. Dia mengangkat kepala mereka. La yastati'una khafdoha. Jadi dua tangan membelenggu di leher, otomatis muka mendangak. Mukmahun. Karena mendangak, dia nggak bisa nunduk. Terganjal oleh dua tangan yang membelenggu. Gitu makna harfiahnya. Ya. La yastati'una khafduha. Tidak bisa menunduk. Ghamidun absarahum. Bukan cuma dangak. Nggak bisa nunduk. Tetapi mereka merem. Ghamidun memejamkan mata mereka. Fi adamit tafahum ilal haq. Apa maksudnya? Tidak mau paham terhadap kebenaran. Lah, zaman sekarang. Yang penting selamat. Nggak mau paham. Terserah. Dibilang tunduk. Kalau bahasa politikus itu otak tak dipakai, maka dibahasakan dengan dengkul. Ada semacam proses dalam kontestasi politik yang ada, maka mereka membahasakan dengkulisasi. Itu dari kata dengkul. Bahasa yang bagusan dikit, ya tersandra. Maka yang tersandra nggak mau melihat kebenaran. Masuk ayat ini. Mereka membelenggu dua tangan mereka di leher. Bertemu dua janggut. Dangak. Nggak melihat kebenaran. Kayak begitu gambaran objek dakwah Nabi pada saat itu. Dan Al-Quran bukan cuma cerita saat itu. Sekarang juga begitu. Nggak mau melihat kebenaran. Ya, yang dibela kebatilan. Apalagi ada itu juru bicara luar biasa dulu juga tahun 19 dia juru bicara. Demi hati nurani dihajar terus. Demi hati itu bukan nurani. Tuh nggak mau paham ilal haq kepada yang baru diterangkan berikutnya. Wahaza tamsil, ini perumpamaan. Kita dulu belajar perumpamaan.
Perumpamaan orang yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah ibarat sebiji numbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai, nah itu kan perumpamaan. Perumpamaan orang-orang kafir, amal mereka bagaikan fata morgana. Itu perumpamaan. Oke, ini dia masal. Yuradu bihi annahum la yuz'inuna lil iman. Maksudnya lewat perumpamaan ini mereka tidak mau tunduk, yuz'inun, tunduk. Tunduk dalam arti pikiran, ya, pikirannya nggak mau nerima. Lil iman, untuk iman. Wala yakhfaduna nufusahum, nggak mau merendahkan diri mereka. Ya maknanya jadinya sombong. Sombong, nggak mau dengar, ya. Dengar nasihat hanya dari yang datang dari kelompok mereka, yang mereka angkat, yang mereka bayar. Tunduk. Kata penasehat yang mereka bayar dan tunduk kepada keinginan, lanjut, lanjut. Terus. Kalau kata yang lain, enggak didengar maksudnya. Iya, mereka juga begitu. Mereka dengarnya kepada syayatinihim. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Ah itu syayatinnya. Syayatin pemimpin. Allah aja udah nyebut setan. Pemimpin. Pemimpin setan gitu kurang lebih. Mimbaini aidihim. Ini apa namanya? Artinya amam. Di depan. Wal muradu mana'nahum anil iman bimawani a. Kami halangi mereka untuk iman dengan berbagai macam penghalang. Apa itu? Hiya istikbaruhum. Itu sombong, penghalang. Penghalang. Wa utuwuhum. Utu artinya sama, congkak, sombong. Wa inaduhum, ingkar. An qabulil haq, untuk menerima kebenaran. Wal khudu' lahu. Dan apa namanya, tunduk pada kebenaran. Fa aghshaynahum. Aghshayna ghotoina absarahum. Ghoto artinya menutup. Ya. Ghotoina, kami tutup pandangan mereka. Pandangan mereka, pandangan ada mata, ada hati. Nggak punya hati. Kita bahasanya luar biasa lagi. Nggak punya hati, nggak malu. Kalau nggak malu berarti udah putus bahasa gitu. Urat malunya putus. Ya dah. Ya. Fahum la yubsirun. Putus pandangannya, maka mereka nggak ngelihat. Melihat dengan hati. Ya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Pekerjaan mereka sendiri. Sifat sombong mereka sendiri. Ai fahum bisababi dzalika layak diruna ala ibsor sabilil huda. Dengan sebab sombong, tak mau menerima kebenaran, merasa berada di jalan yang benar, itu sabab bidzalika. Layak dirun, mereka tak mampu. Ala ibsori sabilil had, untuk menunjukkan jalan petunjuk. Bagaimana menunjukkan jalan petunjuk kepada orang lain? Dia sendiri sesat. Kan logikanya begitu. Tidak mungkin. Bagaimana memberantas korupsi? Dia sendiri bagian dari koruptor. Tidak bisa. Akhirnya diatur seolah-olah dia bersih, dicitrakan dia bersih. Citraan bersih itu kan di Al-Quran juga ada. Ulaika qaumun yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka adalah orang-orang yang suka dengan pujian terhadap
apa yang dia tidak kerjakan. Udah, pasnya sekarang pencitraan. Ennahum amu. Ama, amu. Ama ya. Oh, bukan amu ini. Amau. Masya. Masyaya, masyau. Masyau. Ama. Amaya. Amau. Anil ba'si. Buta terhadap konsep kebangkitan. Adanya kebangkitan. Itu dia basic segala kedurhakaan. Maka bohong terus. Enggak kok, enggak ada balasan gitu. Enggak dihidupkan lagi. Wan qabuli syara'i al-ilahiyah. Buta untuk tidak mau, maksudnya menerima syariat ilahi. Enggak mau, tolak. Khilafah kan syariat Allah. Bagaimana cara mengatur? Maka ada khalifah. Itu para tokoh, para profesor muslim menolak. Masuk akal. Itu pelajaran Sorop aja itu udah mengatasi. Khalifah, ya masdarnya khilafah. Nggak mungkin ada khalifah kalau nggak ada khilafah. Nggak mungkin. Wahada tamsil aidan. Ini juga perumpamaan. Lisaddi tariqil iman. Perumpamaan terhadap apa? Terhadap buntu. Sadi menutup. Buntunya jalan iman kepada mereka. Buntu udah memang. Bohong. Dua periode bohong. Masih saja merasa benar. Ya, Allah alam besar. Lianna Allah subhanahu qad alima minhumul israr. Sebab Allah sudah tahu terus menerusnya kelakuan mereka alamahum fihi. Sesuai dengan faktanya gitu. Apa itu kelakuannya? Al-kufri. Minal kufri. Gitu ya. Kekufuran. Wal maut alaihi. Dan kematian. Maksudnya kufur. Terus kufur. Maut maksudnya tak percaya. Sama kehidupan setelah mati. Wal ilmu mujarrad ma'rifat musbaqah. La yamna'ul insan aklan. Wa waqi'an minal iman. Ilmu di sini maksudnya ya'lam tuh mengetahui. Mujarrad semata-mata mengetahui ma'rifah sesuatu yang terdahulu, musbaqah. La yamna'ul insan, di mana manusia secara akal dan fakta tidak mungkin terhalang dari iman. Tidak mungkin terhalang dari iman. Manusia lahir udah dibekali potensi, namanya potensi iman, bahasanya fitrah. Itu maksudnya. Nggak ada manusia yang nggak beriman, gitu maksudnya. Pasti tahu Allah. Taunya memang sejak sebelum lahir. Apalagi dulu pernah dipanggil lalu ditanya, alastu birabbikum qalu bala. Maka pembuktian terhadap bahwa dia sudah mengakui Tuhan sebagai Allah sejak di alam arwah, maka dilengkapi pada saat lahir dengan potensi yang seirama, bagus, sama, yaitu fitrah. Habis fitrah dikirim Nabi, dikirim Al-Quran, kan nyambung terus. Maka ketika masuk bilik suara saja 14 Februari, itu nggak kelepas. Kalau kelepas dia mengingkari. Maka masa dia memilih orang yang tak suka Allah? Ya, oleh karena itu jangan dikira nggak ada hubungannya akidah.
sama bilik suara. Ada nggak? Mau WC aja ada akidah. Itu yang perlu disosialisasikan. Cuma secara agak keras. Ya, minal iman. Li'annahu gairu ma'ruf lahu. Nah, ini saya harus ulangi dulu. Kita kembali di atas itu. Li'annallaha subhanahu qad alima minhum al-israr. Sebab Allah telah mengetahui keberlanjutan lah gitu. Terus menerusnya mereka ala mafihi, kekufuran dan kematian. Paham? Jadi yang tahu Allah. Ini udah pasti nih, kufur terus. Dan ini udah pasti mati. Oke, udah kebayang. Tahu mereka akan melahirkan anak yang kafir, bukan cuma Allah. Nabi Nuh saja udah tahu. Ada dalam doanya. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi ini. Innaka intazarhum, sebab kalau kau sisakan, mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang kafir juga. Tuh udah tahu. Apalagi Allah nih yang disebut ini nih. Wal ilmu mujarradu ma'rifatin musbaqah la yamna'ul insan aqlan. Ilmu adalah semata mengetahui yang lalu, yang tidak secara akal dan fakta manusia tak mungkin tidak tahu. Terkait apa? Minal iman, tahu itu tadi. Li'annahu ghairu ma'ruf lahu. Cuma mereka tidak tahu bahwa dia tahu. Paham maksudnya? Manusia lahir punya potensi iman. Apapun bangsanya, apapun agama kedua orang tuanya, lahir lewat perkawinan yang sah atau tidak sah. Tuh, mereka tahu. Mereka punya potensi yang sama, namanya fitrah. Tetapi sayangnya mereka tidak tahu apa yang mereka tahu. Apa? Kan kata Imam Khalil, orang itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri, tahu. Wa yadri annahu yadri, dan tahu bahwa dia tahu. Wazalika alim, itu orang alim tuh. Fattabi'uhu, ikutin. Yang kedua, rajulun yadri, tahu, berilmu. Wala yadri annahu yadri, tapi tidak tahu bahwa dia tahu. Wadzalika naim fantabihu. Itu orang alim yang kayak begitu tidur. Maka ingetin. Ada di tengah masyarakat. Ya, sebenarnya orang alim dia. Tapi tidak tahu bahwa dia alim. Ingetin. Gitu. Yang keempat, rajulun la yadri. Wa yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu, tak berilmu. Tapi dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak berilmu. Fadzalika jahil fa'allimu. Itu orang bodoh. Alimu, ajarkan. Nah, yang keempat ini. Rajulun la yadri. Wa la yadri annahu la yadri. Ada orang tidak tahu, tidak berilmu. Dan dia tidak tahu bahwa dia tidak berilmu. Namanya sok tahu. Ya tidak? Enggak tahu, sok tahu. Ya. Nah, jangankan zaman dulu, zaman sekarang juga begitu. Sok tahu. Banyak ya. Ada ustadz yang konon katanya udah ditegur. Al-Qari'ah, salah itu.
artinya kiamat. Itu artinya orang yang membaca. Dikira pakai A, Hamzah, Qori'ah. Padahal ayatnya Qori'ah. Kiamat, salah itu. Masya Allah di media sosial. Terus bacaan Alhamdulillah Rabbil. Dia kira pakai hak kecil. Hirob. Jadi cara bacanya Hirobil itu salah. Yang betul Alhamdulillah baru Hirob. Apa artinya? Sebab Hirob artinya perang. Nah, itu namanya jahil murakab tadi yang keempat. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Kalau perang kan harbun pakai hak kecil. Luar biasa. Luar biasa apanya? Sama sekali bukan itu yang ada dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil. Yang salah bacanya bukan Alhamdulillahi Rabbil. Salah. Harusnya Hirob. Sebab Hirob itu artinya perang. Gitu. Allah alam besar. Selesai. Iya. Berikutnya sekarang. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ai inzaruka iyahum wa adamuhu sawa. Peringatanmu kepada mereka atau tidak diperingatkan sama aja. Fala yanfa'uhumul inzar. Peringatan nggak berguna. Bisa babil autu. Dengan sebab bahasanya kita tuh kalau di kampung derurung. Kayak sapi. Tapi dipanggil-panggil nengok apa enggak. Jangan dimakan, itu punya orang. Kebenaran. Terus saja auto. Wal istikbar. Sombong. Inzar peringatan. Fungsi Nabi cuma dua. Bashir, beri kabar gembira. Nazir. Sesuai dengan objek dakwah Nabi adalah manusia. Manusia cuma dua. Ada yang iman, ada yang kafir. Yang iman selalu diberi kabar gembira. Yang kafir dalam konteks dakwanya selalu diingatkan. Jangan sampai masuk neraka. Hujan besar. Jalan raya tertutup air. Sebelah kiri jalan, separuh itu lubang besar. Nggak ada yang tahu pengguna jalan. Kalau dibiarkan, nggak ada peringatan, pasti masuk lubang. Semua mobil itu depan masuk lubang. Ada orang baik, dikasih tali rapia. Atau ada kursi rusak, supaya dia nggak lewat situ. Itu dia makna inzar. Kalau dia nggak ambil perhatian terhadap peringatan itu, dia labrak terus, pasti kecebur. Kayak begitu gambaran orang yang tidak mau dengar peringatan Nabi dalam Al-Qur'annya, dalam proses dakwahnya pada saat itu. Bukan cuma dulu, sekarang. Itu makna terdalam inzar. Kalau peringatan tali rapia yang harganya paling beberapa ribu rupiah, tapi fungsinya luar biasa penting. Lihat fungsinya. Kalau dilabrak di dunia, ya paling kecebur. Nanti banyak yang nolong. Kalau kecebur di neraka, nggak ada yang nolong. Innama tunziru yanfa'u inzaruka. Innama tunziru, sesungguhnya engkau memberi peringatan. Artinya apa? Peringatan engkau itu baru bisa bermanfaat. Ada gunanya. Bagi siapa? Manit taba'a zikra. Yaitu mereka-mereka yang mengikuti ittaba'a, mengimani zikra Al-Quran. Wa khosyar rahman. Plus dia takut sama Ar-Rahman. Bil ghaib.
Ai ittaba'al Qur'an wa khafa iqaballah fis sirri wal alan. Ya, khasyar rahman artinya mengikuti Al-Qur'an, takut siksa Allah baik saat sendiri wal alan atau tidak. Sir rahasia, alan terang-terangan. Wa illam yarah, meskipun siksa Allah nggak kelihatan. Wal ghaib ay qabla muayanati ahwalihi. Dimaksud bil ghaib yaitu sebelum terlihat kasat mata. Kan neraka, surga kan nggak kelihatan. Wa ajrin karim, dan takut apa itu sebentar atofnya manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Nih, ajrin atofnya kepada ghaib. Ajrin karim, surga. Ajrin balasan. Karim yang mulia. Ya. Apa maksudnya? Surga. Iya. Berikutnya, inna nahnu nuhyil mauta. Nih menjawab tuduhan. Allah tak mampu menghidupkan yang sudah mati. Sungguh kami, diberi penguat lagi. Nahnu, domir fasal. Sungguh kamilah. Nuhyi, yang menghidupkan. Al-mauta, orang-orang yang sudah mati. Apa artinya? Nab'asuhum ba'dal maut. Kami bangkitkan setelah kematian. Tuh, ini kan indikasi. Allah dituduh tak mampu menghidupkan atau membangkitkan. Apalagi wa naktubu ma qaddamu. Ay naktubu fil lauhil mahfuz. Ma aslafu minal a'mali sholihah wa tolihah. Artinya kami mencatat apa yang telah mereka lakukan. Di mana dicatatnya? Di lauhil mahfuz. Apa yang mereka lakukan, baik yang soleh maupun yang toleh. Wa asarahum ay ma abqauhu ba'dahum minal hasanat. Asarahum pada mulanya artinya bekas, langkah. Bekas dimaksud tidak dalam artian fisik saja, tetapi juga yang non fisik berupa ilmu pelajaran. Tuh. Itu juga kami catat, kami kekalkan setelah mereka tidak ada. Apa itu? Bekas-bekas yang dicatat minal hasanat, berupa kebaikan. Allati la yanqati'u naf'uha, yang tak terputus manfaatnya ba'dal maut, setelah mati. Itu para pahlawan namanya diabadikan. Jadi nama jalan. Jadi nama apa saja dalam rangka mengingat. Manusia saja tuh mencatat dalam bentuk ingatan, apalagi Allah. Itu yang dimaksud wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, kal ilmi wal kitab wal masjid wal masfa wal madrasah. Apa saja itu amalan yang selalu ditulis, dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Seperti ilmu. Kan ada banyak hadisnya udah kita paham semua. Mengalir sedekah jariyah. Kitab. Nah, ini kayak begini, Masya Allah. Yang kebetulan kita baca. Yaitu Dr. Wahbah Zuhaili. Ini kan langkah, jejak, warisan. Ya, wal masjid. Bangun masjid. Masfa, rumah sakit. Wal madrasah, sekolahan. Au minas sayyiat, atau juga keburukan, kanasril bid'ah, menebarkan bid'ah. Yang tertulis demokrasi tapi yang dilaksanakan itu dicatat.
dinasti lagi. Wal mazalim, kezoliman. Kezoliman bukan dilakukan oleh orang per orang, tapi oleh kelompok, oleh tim, dibikin kepres untuk bikin zolim. Jangan dikira Allah nggak tahu, malaikat nggak tahu, gitu kurang lebih. Wal mazalim, kezoliman. Hah? Ngeri ya. Dan memang hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Yang kedua, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Iya, namanya dosa kelompok. Wal, ini bukan adror, idror. Ya. Oh iya, iya, adror nggak apa-apa. Ke, ya apa ya, doror kan dari bahaya. Kedurhakaan, kezoliman, kedurhakaan. Wadolalat, kesesatan. Bainan nas. Iya. Kenapa itu semua? Naktubu, kami catat. Maqaddamu, apa yang mereka buat. Wa asarohum, dan pengaruhnya. Jadi asar, pengaruh. Bisa bekas, bisa pengaruh. Iya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semua syai', semua. Baik, besar, kecil. Buruk, besar, kecil. Yang sekecil-kecilnya. Kenapa itu? Ahsaina, kami hitung, kami catat. Kalau dalam konteks bahasa populer, ihsa itu sensus. Ijra'ul ihsa, melaksanakan sensus. Ada bayang? Ada orang baru nikah, terus berduaan. Istrinya baru hamil, 7 atau 8 bulan, belum lahir. Itu yang dalam perut disensus apa enggak? Mana nih? Ada ibu-ibu pada tidur semua. Enggak lah ya. Enggak. Kenapa enggak? Belum jadi. Belum kelihatan. Paham? Belum kelihatan. Itu logikanya orang-orang yang saya nggak sebut namanya, aliran kelompok. Dalam rangka menentukan bulan Ramadan, kan udah ngeliat itu. Kalau pakai teori hisab, bulan belum kelihatan udah ketahuan. Besok Ramadan. Ya betul tidak? Apa maknanya? Maknanya, masa dalam kandungan udah disensus, orang belum kelihatan. Karenanya, tunggu dulu tuh bulan sampai kelihatan, baru disensus. Gitu kurang. Hah? Oke, kita teruskan. Bagi kita mah nggak penting, yang penting Ramadan. Kita kan taklid. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin ay kulla syai'in min a'malil ibad. Semua amalan hamba. Wa ghairiha, dan selainnya, dobatnahu, kami catat. Di mana? Tuh imamin mubin maksudnya lauhil mahfuz. Au fi soha ifil a'mal, atau di catatan amal mereka yang nanti diberikan. Iya, kepada kita. Selesai. Oh, terus sabab nuzul nih Pak Jamal. Sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Turunnya ayat 1 nih, nuzulul ayat al-ula. Yasin wal Qur'anil Hakim. Akhraja Abu Naim fid Dalail an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis sajdah. Rasulullah membaca di dalam sujudnya. Fayajharu bil qiraah hatta yata'azza bihi nas min Quraisy.
baca sujud, bacaan sujud, dikerasin oleh Rasulullah. Sehingga terganggu orang-orang Quraisy. Hatta qaumul ya'khuzuh. Sampai kemudian mereka berdiri untuk mengambil Nabi. Ya'khuzuh bisa mengambil, bisa memukul. Wa idza aidihim majmu'ah ila a'naqihim. Ini dia. Tiba-tiba tahan mereka menjadi terbelenggu di leher mereka yang mau mukul, mau ngambil Nabi. Wa idza bihim umyun la yubsirun. Habis itu mereka nggak ngelihat Nabi. Nggak kelihatan, hilang. Itulah yubsirun. Waja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Pas di lain waktu mereka datang kepada Nabi, faqalu, mereka berkata, nunsidukallahu warrahmu ya Muhammad. Bukan nunsid ini. Nansudukallaha warrahma ya Muhammad. Nasid nyanyi. Nyanyi ada rindu. Rindu ada haru. Ya. Kagum. Nansuduka. Kami kagum kepada engkau dan kepada Allah. Maf'ulnya 2. Warrahma. Dan penjagaan, kasih sayang ya Muhammad. Fada'a hatta zahaba zalika anhum. Maka Nabi berdoa sampai hilang hal itu dari mereka. Jadi nansudu di sini lebih tepat artinya mohon sekali. Nabi sujud bacaannya keras. Mereka terganggu. Lalu mereka bergegas mau memukul atau mengambil atau mengangkat. Boleh dibayangkan. Tapi tiba-tiba tangan mereka terbelenggu di leher. Gak bisa berbuat tangannya begitu. Mau mukul gak bisa. Mau ngangkat, mau nebalikin, mau jorogin Nabi gak bisa. Lebih dari itu Nabi gak kelihatan. Ya, tutup. Akhirnya mereka sadar. Lalu berkata, nansudukallaha warrahma ya Muhammad. Tolong ya Muhammad. Tolong, minta tolong kepada Allah. Agar dia dikembalikan dalam keadaan semula. Maka Nabi Muhammad berdoa sampai mereka terlepas dari belenggunya. Panazalat, turun ayat Yasin wal Qur'anil Hakim ila qawlihi am lam tunzirhum la yu'minun. Falam yu'min min dalikan nafari ahadun. Udah dikasih bukti kemukjizatan Al-Quran, kebenaran Nabi seperti yang dialami, diharapkan beriman, kagak beriman juga. Ya dah. Baru ayat yang ke-8. Inna ja'alna fi anaqihim aghlala. Akhraja Ibnu Jarir at-Tabari an Ikrimah qala. Imam Ibnu Jarir at-Tabari dari Ikrimah berkata. Qala Abu Jahal. Abu Jahal berkata, la in ra'aitu Muhammad la af'alanna. Wa anzalallah. Seandainya aku ngelihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan aku lakukan. Yang tadi juga.
Aku sayangnya nggak ngelihat, dia nggak kelihatan. Allah menurunkan inna ja'alna fi a'naqihim aghlala ila qoulihi la yubsirun. Tuh, itu. Jadi lewat baca tafsir ini ngaji kita jadi tahu. Ada peristiwa Nabi sujud bacaannya keras, mereka tersinggung, marah, lalu kemudian mau memukul, habis itu tangannya terbelenggu dan Nabi nggak kelihatan. Ya, lalu si Abu Jahal berkata, andai kata aku ngelihat pada waktu itu, aku hajar Muhammad. Turun ayat inna ja'alna fi a'naqihim aghlal. Tuh, sampai la yubsirun. Kanu yaqulun. Hanya mereka berkata, hada Muhammad. Wa yaqulu aina huwa? Aina huwa? Ada di antara mereka yang ngelihat, ini Muhammad, ini mana mana mana. Gitu. Jadi ada salah kaprah. Orang ngajarin ilmu bisa hilang, ini dibaca. Ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wah. Ya. Nuzulul ayah 12. Ayat 12. Inna nahnu nuhil mauta. Akhrajat Turmuzi wa hasanah wal hakim wa sahhahah an Ibnu Sa'id al-Khudri. Imam Turmuzi mengeluarkan hadis hasan. Demikian juga Hakim, Imam Hakim. Menurut dia hadisnya sahih. Dari Abu Sa'id al-Khudri. Qala. Abu Sa'id berkata, kanat Banu Salimah fi nahiyatil Madinah. Ada Bani Salim. Bani Salimah di ujung kota Madinah. Faradu an-nuqlah ila qurbil masjid. Nah ini nih yang pernah sedikit disinggung. Mereka pengen pindah dekat masjid. Wanazalat hadhihi inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Tuh. Pengen dekat masjid. Bilang kepada Nabi itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asarakum tuktab fala tantaqilu. Bekas, ini bekas dalam artian fisik, langkah, kan menapak tuh. Langkah kamu itu ditulis, maka nggak usah pindah ke dekat masjid. Ya, wa akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas mislah. Ya. Demikian juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas seperti itu. Maka turun ayat. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nih. Ya, wa akhraja Abdul Razzaq mana dia? Mana yang tadi, Pak? Coba ke atas lagi. Tadi belum itu. Wa akhraja Abdul Razzaq. Masih sabab nuzul ayat 12. Hah? Ke bawah kali ya? Sabab nuzul. Sabab nuzul belum selesai. Itu tadi tuh yang digaris. Nah, ini dikit. Wa akhraja Abdul Razzaq an Abi Sa'id qala. Hadis dari Abdul Razzaq dari Abu Sa'id. Dia berkata, apa ini? Syakat Banu Salimah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'da manazilihim minal masjid. Banu Salimah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jauh rumahnya dari masjid. Fanzalallahu taala. Maka Allah menurunkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum manazilakum fa innama tuktabu asarukum."
Alaikum ay yajibu alaikum. Wajib atas kalian tetap jauh dari masjid rumahnya. Kenapa? Innama tuktabu asaruhum. Sebab bekas-bekas langkah kalian menuju masjid itu dicatat. Itu. Ya. Boleh nggak pindah ke dekat masjid? Zaman sekarang, Bang. Soal boleh saja. Kan ini dalam konteks motif yang dijelaskan. Motifnya pengen apa? Pengen selalu segera sholat berjamaah. Selalu segera sholat jamaah nggak ada hubungannya jauh mendekat. Jauh juga kalau memang udah niat. Berapa lama dia menempuh jalan? Maka dia siap-siap. Udah di situ aja. Allah akan tulis, akan catat. Dekat juga nggak ada artinya kalau memang malas jamaah di masjid. Gitu dalam konteks jamaah, dalam konteks menerangkan wa asarahum. Tapi tadi hadis-hadis yang pertamanya itu tidak dalam artian harfiah wa asarahum, tetapi dalam artian fikriyah, pikiran. Ya, silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka termin tanya dan jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Silakan Pak Jadi. Baik, Pak Ustadz, sedikit aja nanya. Iya. Eh, Ya, Pak, kedengar. ini kayaknya terputus koneksinya ini. Iya. Halo Pak J. Baik, yang lain sambil nunggu terkoneksi kita berikan kesempatan kepada yang lain. Subhanallah. Ya, putus Ustaz. Itu jadi putus. Ya, Tapi nggak ada mimik-mimiknya, nggak ada. nah ini masuk lagi. masuk lagi. Tadi tiba-tiba mati, aneh juga. Iya, jangan ngagetin saya dong. Ntar bukan komputer yang mana. Saya udah Ya. segera mesen ojek. Ya, silakan Radi. Jadi kebetulan masjid-masjid di lingkungan kami ini pemiliknya itu sangat sangat berkuasa atas masjid. Jadi bukan yang namanya masjid secara umum jadi masjid khusus gitu. Jadi pemiliknya adalah penguasa masjid itu adalah pemilik dari masjid. Tapi ada keanehan Pak Ustadz. Anehnya itu loh, justru malah para pendatang yang lebih rajin berada di masjid ketimbang yang punya masjid. Nah, ini di surat ini saya kok jadi berpikir berat nih. Bagaimana caranya untuk meyakinkan pemilik masjid ini harus berada di masjid lebih dulu daripada para pendatang. Itu Pak Ustadz. Jadi di mana catatannya gitu loh. Semakin jauh dari masjid kan berarti langkahnya semakin banyak. Itu Pak Ustadz yang sekarang berada di dalam pemikiran saya. Iya, iya. Bagaimana caranya itu untuk Nah, ini justru ada tugas ini. nah, Tugasnya sesuai dengan fungsi Nabi mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Siapa saja yang melihat, menyaksikan, mengetahui.
Tidak boleh begini. Umpamanya jamaah udah datang masih dikunci. Hmm. Apalagi sih terutama pada waktu-waktu sholat 5 waktu. Hmm. Nah ini sebuah kemungkaran dalam tanda petik. Maka siapa melihat kemungkaran harus diingatkan. Prinsip diingatkan. Soal bagaimana caranya, soal teknis. Hmm. Apakah diawali dengan rembukan dengan teman-teman yang punya perasaan sama sebelum action. Maka setelah dipikirkan, nah lalu ada action. Action. Ya, gitu. Sebab kesian juga kalau dibiarkan. Sehingga dia menyangka bahwa perbuatannya benar. Ya. Yang ada dalam pikiran saya, khawatir dimaksud menguasainya sampai-sampai umpamanya sholat fardu 5 waktu itu eh, tak berjalan secara semestinya. Iya. Kalau itu udah sampai pada titik harus diingatkan. Baru kemudian hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana memakmurkan masjid. Jadi persoalannya memang berhadapan dengan SDM ya. Iya. SDM. Kalau kita berbaik sangka, berusaha umpamanya. Berbaik sangka nampaknya eh, kecil kemungkinan. Akan tapi yang ada lagi-lagi karena keterbatasan ilmu ya. Apa kewajiban dia sebagai penguasa masjid gitu kurang lebih. Nah tadi juga saya sebenarnya pengen tahu bagaimana sejarah masjid itu ada semacam penguasa, kan ada pengurus masjid, ada DKM. BKM-nya itu justru malah keluarga, Pak Ustadz. Ah, itu juga menjadi penting untuk diingatkan. Padahal masjidnya jami gitu loh. Masjid Iya, jami. Mestinya yang namanya masjid jami itu sudah terukur dengan segala macam aturan-aturan atau yang, tapi ini yang semestinya ya. Iya. Iya, jadi kayaknya penting juga tuh diingatkan. Ada aktivitas pengajian. ada Nah, pengajian ibu-ibu. bisa juga rembukan, lalu kemudian melalui ustadz yang ada jadwal di situ. Hmm. Dan Habib lagi. kita mencoba, dicoba gitu. Hmm. Iya, aneh juga ya. Kesian juga, jangan sampai Pak Jamal turun tangan. Nah, itu. Pak Jamal turun Jamal tangan, itu. ya, lain lagi urusan. Iya, ada lagi yang lain. Ustadz, apa Ustadz? Iya. Ustadz, udah sampai kabar ke Ustadz belum kalau Bapak Untung itu meninggal, Ustadz? Udah. Iya, Ya, Pak Iya, Untung yang dulu waktu di Pak Edi datang ya. datang Pak Ustadz. Oh Ya, iya, iya, iya ingat. ya. iya, Iya. Ustadz ya. Jumat Udah yang Bu, lalu, Ustadz ya. kebetulan di Oh grup iya, itu. oh Ya. iya udah. Iya. Iya, iya. Waktu kelas bahasa Bu, Arab, beliau ketua kelasnya, Ustadz. Ya, oh itu betul. kelas dia ya? Iya, ketua kelas waktu di bahasa Arab. Iya, Ya. Ah, Bu Alwani ya. dekat rumahnya. Enggak sih kan beliau di Di Pasar mana? Genjing ya. Saya di Kalibata. Iya, Oh, Pasar Sargenti. Genjing. Ya, Nah, Pasar Genjing Rawamangun ya. bukan di belakang stasiun ini, stasiun Jatinegara. itu negara, iya. Iya. Oh, Oh, oh ya. enggak Ya kirain termasuk Rawamangun enggak ya? Itu kan dulu saya kalau lewat, wah ini Pasar Genjing nih ada Ponsengon gede banget di gitu. tengahnya. Iya. Dari Iya, 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 Rawamangun juga makasih Iya, Bu. ya. Ya Ustaz, sama-sama. Ya, mudah-mudahan. kita kirim Fatihah saja Pak Ustadz. Iya, baik ya, kebetulan ini. Mudah-mudahan diberi ampunan. Amin. Dilapangkan kuburnya, diindahkan seindah surganya kelak. Amin. Amin. Terima amal ibadah, iman Islamnya. Sabarkan keluarga yang ditinggalkannya. Ala hadiniya.
wa kulli niyatin salihah wala hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin, saya mau bertanya boleh Ustaz? Ya, Ini mana bapaknya mana ini kok ibunya? mewakilin sebentar. Iya, Bu, silakan. Dalam surat Yasin itu yang berkaitan dengan tadi Rasulullah mengeraskan suara dalam sujudnya. Terus ada orang lain yang mau memukul dari belakang. Yang saya tanyakan itu di dalam surat Yasin kurang lebih bunyinya sadang fa'angsainahum fahum la yubsirun. Di situ dalam tentara Al-Qassam itu ya, Brigade Al-Qassam itu tentara Mujahidin Palestina, Hamas, ya. Itu dalam mengebom, menembakin kaum tentara Israel, ya IDF itu kan dalam serangannya berdoa dengan menggunakan ayat tersebut ya Ustaz. Kaitannya dengan itu, apakah itu merupakan doa dengan keyakinan, apakah bisa seperti itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Iya. Ya. Yang mengkoneksikan kan pikiran kita dengan Allah lalu dipakai ayatnya, kan luar biasa itu. Iya. Iya. Allah juga tahu, waduh ayatku dipakai, masa aku nggak ijabah? Gitu. Iya. Berarti dalam surat-surat ayat-ayat Al-Quran itu ada hal-hal atau peristiwa yang bisa menjadikan doa gitu ya Ustadz ya? Kalau kita yakinin gitu, bisa saja ya Ustadz ya? Sangat bisa. Iya. Sangat bisa. Apalagi kalau dihubungkan dengan balaghah, seolah itu tentara Hamas yakin betul, lalu dia berdoa kepada Allah, dan saat berdoa kepada Allah dia minjem ayatnya. Kan babnya iktibas, minjem ayat. Jauh lebih konektif ketimbang kita pakai ayat yang lain, umpamanya pakai kata-kata kita. Gitu. Asal korelatif, sesuai. Mau pergian, terus mohon perlindungan kepada Allah terhadap rumah yang ada barang-barang berharga untuk anak-anak ke depan, pendidikan. Banyak kita dengar. Bayangannya nanti ada maling. Mohon kepada Allah kalau memang ada, tuh mereka buta tuli, bisu, nggak ngelihat. Kan dibaca deh sambil ngunci pintu, sumum bukmun, umyun fahum. Diganti layak kilun. Jadi itu ayat-ayat Allah kita pinjam buat doa kepadanya, asal pikirannya ya korelatif, pikirannya nyambung pada Allah, bukan hanya sekedar ngikut-ngikutan. Kata Ustadz ini aja baca, tapi yang baca nggak tahu hubungannya. Nggak tahu hubungannya saja itu masih bagus luar biasa, ya. Apalagi enggak. Iya. Seperti halnya Nabi menganjurkan kita mau tidur baca ini, baca ini, baca itu,
Kan itu menyuruh kita untuk mampu menghubungkan antara makna yang kita baca dengan yang punya kalam. Serta maksud, makna itu maksud. Gitu. Bahkan bukan terkait itu saja, doa-doa apa saja juga harus mampu secara pikiran, psikologis menghubungkan dengan makna yang ada kepada Allah. Keluar nih. Bukan cuma mau pergi haji aja. Tawakkaltu 'alallah, la haula. Aku berwakil kepada Allah untuk menjaga keselamatan diriku. Begitu maknanya. Berwakil kepada Allah untuk menjaga keselamatan selama perjalanan, selama manasik, sampai pulang lagi. Jadi nggak tanggung-tanggung, kita berwakil menjaga keselamatan kita kepada Allah, bukan kepada satpam. Menjaga keselamatan rumah kita kepada Allah. Tapi Allah juga kasih syariat. Apa syariatnya? Pamit sama tetangga. Tuh mohon dilihatin. Itu syariat. Hakikatnya kan Allah yang jaga. Iya. Itu pentingnya walimah safar. Ini ada yang nggak suka. Ngapain mau ibadah pakai bilang-bilang. Itu kan logika dia. Udah memang disuruh. Suruh pamitan. Nah, demikian. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain. Ustadz, tadi apa istilahnya kalau minjem kalimat Allah untuk kita berdoa, Ustadz? Iktibas ya. Iktibas. Iktibas Iya. ya, Ustadz. Udah kemarin udah hafal bener itu di Balaghah. Bebas. Oleh karena itu doa paling baik doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka boleh batin kita membayangkan Allah dengar, waduh itu kalamku dipakai. Gitu sederhananya. Kita saja, ibu umpamanya, sering majelis taklim. Di antara jamaah sering ngutip kata-kata ibu. Ibu senang apa enggak? Senang, Ustadz. Kita dalam belajar ilmu kadang-kadang ngutip para tokoh. Luar biasa Allah mengkoneksikan ya dengan yang bersangkutan. Apalagi ngutip hadis kepada Nabi, apalagi ayat Quran. Jangan dikira itu mengkoneksikan. Iya. Jadi batin kita udah bisa menyentuh rasa senang Allah dan rasa marah Allah. Itu, oh ini Allah senang. Allah marah. Allah alam bisawab. Iya. Baik. Enak ya udah ngopi mah. Diwakili misteri. Tinggal kita ini belum bisa bergerak. Baik. Sudah habis itu, Bro. Kopi jahe. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz, Bapak dan Ibu. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8. Maka kita sempurnakan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustadz. Kan Ya, saya Ustaz. Terima kasih.